PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo ingkang kula muliakan lan semoga selalu dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah, sehat, panjang umur dan rezeki ingkang halal barokah lan usahane tambah maju lancar maju lan ugi paringi dilindungi saking sedaya penyakit, dilindungi saking bahaya dan mugi dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga diparingi sing lagi sakit tinggal sembuh sehat kembali sehingga bisa menjalankan istiqomah. Dan semoga diparingi dados tiyang ingkang selamat wonten ing dunya lan akhirat, amin Allahumma amin. Pengajian minggu niki tentang hikmah. Bismillahirrahmanirrahim, masih bab Asma Suryani. Sekarang nomor 9. Al-ismut tasi'u wal masin biwazni tab'alin. Waalaikumsalam. Biwazni tab'alin biwainin mu'jamatin maftuhatin falamin sakinatin famimin maftuhatin asinin mu'jamatin ma munawwanatin. Yang nomor 9 atau Asma Suryani ke-9, yaitu Asma Suryani Kholmasin. Wazannya tab'alin, huruf pertama pakai ghin yang dititik atas fathah, lam sakinatin dan lam yang disukun atau mati, mimin maftuhatin dan mim yang dibaca fathah, asinin mu'jamatin munawwanatin dan sin besar yang dititik di atas dengan ditanwin. Lahu minal huruf at-ta'ul muhmalatu. Asma Kholmasin yaitu sebagian daripada huruf to. To itu 9. Abajadun, hawazun. Nah, ha to 9. At-ta'u al-muhmalatu, to yang disepikan ataupun tidak ada titik. Wa minal manazili at-tarfatu, dan sebagian dari manazil atau pondokan, maknanya manazil yaitu manazil at-tarfah. Wa ma'nahu bil arabiyati ya hamidu ya mujidu. Wal masin itu asma Allah tapi asma Suryani. Bahasa Arab ya hamidu wal masin atau ya majidu, ya hamidu ya majidu. Zat yang terpuji dan zat yang maha agung. Sebagian ulama mengatakan ya maliku, zat yang memiliki, zat yang merajai. Wa wallazi yadharul burhana lit-talibi. Artinya Kholmasin itu zat yang menjelaskan dalil atau menjelaskan tanda bagi orang yang membutuhkan atau yang hajat atau yang belajar. Zat yang menjelaskan keberhasilannya orang yang belajar ataupun orang yang mencari
sesuatu syariat di dalam hikmah itu orang yang hajat. Wa min khawasihi anna man talahu kulla lailatin 300 marratan. Sebagian dari khasiatnya Ghulmasin adalah barang siapa yang membaca Ghulmasin setiap malam 300 kali bisarti riyadoti wasaumi, dengan syarat riyadhah dan puasa. Riyadhah itu berarti melek malam dengan disertai puasa. Terus tidak waktu malamnya buat wirid, buat sholat, itu termasuk orang riyadhah. Melatih badan, melatih awak, dan juga melatih batin. Wa aqibakul limi'atin, dan setiap dapat 100 wirid Ghulmasin qala tawakkalu ya khuddamu hadzal isma fi sifati kadza ila kadza. Setelah atau sampai wiridan yang 300 Ghulmasin, nah sampai dapat 100 dibacakan tawakkalu ya khuddamu hadzal isma fi sifati kadza ila kadza wa'muruhu bikadza. Jadi setiap wirid oleh 100 diselag-selagi bacaan tawakkalu ya khuddamu hadzal isma fi sifati kadza ila kadza wa'muruhu bikadza. Artinya mewakilkan. Tawakkalu atau kalian jadi wakil wahai khodam atau pembantu gaib dengan asma Ghulmasin fi sifati kadza, bisa berbentuk apa saja. Jadi ucapkan mau berbentuk harimau barangkali, berbentuk ular atau berbentuk singa dan lain sebagainya. Ila kadza, bisa rubah umpama dari harimau berbentuk jadi sampai berbentuk ular. Umpama ini. Wa muruhu, dan kalian suruh dengan asma Ghulmasin itu bikadza. Umpama berbentuk harimau. Terus atau berbentuk orang, barangkali bisa juga khodam itu disuruh menjelma ini. Umpama untuk menangani musuh, untuk menjelma jadi singa barangkali atau jadi ular besar. Suruh itu kejar musuh. Itu gitu. Muruhu bikadza. Itu khodam itu. Gunanya khodam. Tapi makanya kita itu kalau pengen punya khodam, ya harus menguasai khodam, harus menguasai ilmu khodam. Jadi bisa kayak sampai raja-raja itu dibentuk bisa jadi ular, untuk penunggu sawah, untuk penunggu kebun. Jadi aman nanti kalau orang mau mencuri kebunnya, jadi nggak berani, karena nanti kalau ada penjahat atau orang yang mau ngambilin barangnya itu nanti wujud khodamnya, itu wujud. Nah, melakukan wirid 300 itu kalau kita laksanakan dengan bacaan ya tawakkalu ya khuddamu hadzal isma bi sifati kadza ila kadza wa amuruhu bi kadza. Fama tamdu atau tamdi salah satu ayamin illa wal hajatu muqtadiyatun atau muqtadiyatun. Tidak sampai 3 hari itu wiridan kita untuk mengatur khodam itu sudah bisa atau sudah berhasil, sudah dipenuhi. Mama saya bikin khodam dengan cara begini nih,
terus berbentuk harimau mau. Nanti 3 hari itu, orang itu suka mencuri kebun saya. Nah, nanti kamu kejar itu orang itu nanti. Nah, sampai wirid 3 hari ini dengan cara begini, nanti itu menjelma. Nanti orang itu bisa ketangkap. Ya, tadi yang mencuri. Ini sebagian dari khasiatnya gholmasin. Wa man katabahu fi waraqatin baydoa 11 marratan, 11 kali. Hurufan mufarriqatan. Dengan dipotong-potong. Jadi gholmasin, rin, lam, mim, sin. Jadi dipisah-pisah. Wa nazala lahu khotaman wa hawatahu bihi wa bakharahu bi asaril matlubi kana naron mukhriqatan bisarti an taksiba ismal matlubi wa tanzuru mal ghaibu alaih minat tobai. Dan sebagian dari khasiatnya gholmasin yang tadi khasiat pertama itu dibaca, sekarang ditulis. Lafaz gholmasin asma Allah semuanya itu ditulis di kertas yang putih 11 kali, tapi dipotong-potong hurufnya itu. Jadi berbentuk jangan disambung, gholmasin kan sambung. Jadi potong win, lam, mim, sin 11 kali. Wa nazala lahu khotaman. Terus dibikin cincin, ditulis apa? Ditaruh di cincin. Wa hawatahu bihi, dan terus muter. Diputar di lingkaran apa? Emban-embannya itu. Diputerakan. Wa bakhara bi asali matub. Terus diububiku ya, dikebuli wangi-wangi. Dikebuli wangi karo tulisan orang yang mau dituju. Asaril matlub. Kana naron mukhriqatan. Maka asma gholmasin tersebut yang ditulis itu nanti bisa menjadi api yang membakar. Bisarti antaksiba ismal matlubi. Itu pun harus kita melihat orang yang karakternya orang yang dihajati atau orang yang dicari itu, orang yang dibutuhkan. Wa tanzuru mal ghaibu alaihi minat tobai. Dilihat, disesuaikan dengan wataknya orang tersebut. Orang tersebut siapa gitu, si Zaid barangkali contohnya. Wataknya Zaid ini keras. Itu nanti disesuaikan. Kalau dengan karakter gaib yang ada di orang tersebut itu apa? Apa gaibnya ini gaib lemah lembut, apa gaib keras, apa gaib macam-macam. Gaib itu kan bisa berbentuk air, bisa berbentuk api, bisa berbentuk asap, bisa berbentuk debu, bisa macam-macam. Ini ganti. Fa in kana narun, in kana narian. Fa adfinhu fi narin, wa in kana hawahiyan fa'alikhu fi rihin, wa in kana ma'iyan fa'alqihi fi ma'in, wa in kana turaban fa'adfinihi fil ardi yahsibu ma huwa ma'lumun indaman lahu adna ilmamin bihadzal fanni. Itu dilihat karakternya orang yang dituju. Karakternya apa ini orang dituju ini? Nah, mungkin karakternya keras. Nah, fa in kana narian. Jadi kalau orang ini karakternya keras, itu berarti minangka karakternya api. Nah, karakternya gampang temperamen, itu kan berarti karakter api namanya.
vokal atau ya vokal atau radikal terus sama. Nah kalau begitu fa'adfinhu, maka khotam tersebut ataupun cincin tersebut yang sudah ditulis dengan gol masing itu nanti dikubur di dalam api. Jadi api dulu, apinya dipanasin, terus nanti diceburkan ke api, gitu. Nah wa in kana huwa hawaiyan fa'alikhu fi rihin. Nah kalau orang yang dituju itu karakternya karakter seperti angin, maka nanti ditantolkan di tempat yang banyak angin. Wa in kana ma'iyan, kalau karakternya itu dingin orang itu, dia apa-apain juga nggak pernah emosi, nggak temperamen. Nah, itu kan berarti karakternya dingin. Nah kalau kedingin fa'alkihi fi ma'in, maka dicemplungkan nih banyu. Nanti dicemplungkan nih banyu. Wa in kana turoban. Nah kalau karakternya itu seperti debu, jadi suram lah kayak gitu. Ceria juga enggak, panas juga enggak, dingin juga enggak, tapi suram. Fa'ad fanihi, maka khotam tersebut itu dikubur di dalam bumi. Nah ini yaksibu ma huwa ma'lumun indama malahu azna ilma min bihadzal fanni. Nah itu semua itu dilihat sesuatu yang sudah maklum, artinya sudah maklum, sudah diketahui setiap karakternya orang itu kalau kita mau menggarap orang yang dituju itu. Fama tamdi atau tamdi salah satu ayamin, maka tidak sampai 3 hari. Fama tamdi salah satu ayamin, maka tidak sampai 3 hari illa wal matlubu hadirun. Jadi nanti orang yang tadi dituju, sekeras apapun orang itu, kalau sesuai dengan aturan tadi, nanti datang orang. Kita datangnya mau, ya mungkin kalau punya salah berarti minta maaf. Orang itu nanti minta maaf, mengakui kesalahannya. Kalau punya utang, ya nanti datang bayar utang. Nah itu. Jadi tergantung hajatnya. Nah itu caranya kayak tadi. Sekarang ini khasiat yang kedua. Yang ketiga ya. Ya syarat yang khasiat yang ketiga. Tadi pertama baca, yang kedua ditulis sesuai karakternya yang dituju. Yang ketiga, waman aroda tordal jani mimakanin falyutlik atau falyutlak fihi bukhuran min barnufin wayadkuris isma 1370 marrotan. Memang tulisannya begitu. Bukan pakai bahasa Arab, tapi pakai tulisan namanya hikmah. Atau kayak tulisan angka. Marrotannya sih bahasa Arab. Fa innahum yakhrujuna minhu fa idza arada ruju'uhu fa ya'khudh 'udan manfu'an fi ma'i waradin wa yubakhiru bihi wa yadhkurul isma al-madhkur mangkusan. Sebagai dari khasiat atau khasiat yang ketiga, barang siapa yang mengharap untuk menangkal jin, yang jahat-jahat, yang jahil-jahil, kemarin di situ kan ada yang tabrakan bukan tabrakan itu,
ke gendong ya, nyalip ke gendong terus kelindes. Nah, itu kan agak rawan. Nah, itu perlu ditangkal karena di pohonnya itu ada pindahan jin yang dari jin yang jahil yang dari arah arah selatan. Itu biasanya di arah selatan itu pohon yang pinggir jalan Gotrok itu yang SMK dulu begitu ada. Nah, kalau tabrakan ninggal. Tabrakan terus saya suruh motong tapi diistigosain dulu malamnya. Tadi itu harus potong. Nah, tapi pindah ke sini nih. Kemarin ada terjadi. Jadi perlu diistigosain. Waman aroda tordal jan. Barang siapa yang mengharap menangkal jin. Nah, supaya jin itu langsung pindah. Min makanin. Menangkal jin agar pindah dari tempat yang membahayakan. Sebab banyakkan untuk lewat umumnya orang. Fal yutlaq atau fal yutik fihi bukhuran. Itu kita bikin bukhur atau ngububi bukhur, ngububi wangi-wangi, tapi dari kemiri, minyak kemiri deh, atau dari kemirinya. Wayat kurul isma. Terus sambil zikiran gol masin 1370 kali. Fa innahum yakhrujuna minhu. Maka jin tersebut itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi tidak betah jinnya. Nah, fa idza arada ruju'ahum. Sekarang umpama dengan jinnya dikembalikan lagi. Umpama jin tadi itu sudah taat sama saya, bisa dibikin khodam. Nah, dikembalikan lagi bisa. Fa idza arada ruju'ahum. Nah, sekarang umpama kita mengharap jinnya kembali lagi. Fal ya'khud 'udan mangku'an. Ngambil kayu gahru kan wangi. Yang dikukum dulu sama air. Fi ma'i wardin, dikukum, dijemur apa namanya? Ya, dikum di air mawar. Air mawar itu air yang terdiri dari kembang mawar yang baunya wangi. Wa yubakhiru bihi, dan diububi dengan kayu gahru. Wa yadhkurul ismah. Nah, terus didikiri dengan asma golmasin tersebut yang 1370. Bolak-balik sampai 370. Nah, insya Allah nanti itu bisa kembali lagi jin tersebut itu datang lagi di tempat itu lagi. Ada samlahin. Nah, ini sama aja dengan golmasin, yaitu asma suryani samlahin. Bisinin mu'jamatin dengan sin yang di titik 3, maftuhatin yang dibaca fathah syam, wa mimin sakinatin dan mim yang disukun, palamin maftuhatin dan lam yang hidup, palamin maftuhatnya di fathah, wa ghainin munawwanatin dan ghin yang ditanwin. Sumayaqulu, kemudian dibacakan asma ini, ayyatuhal malaikatu i'zinu lil jani ayyarji'u ila amakinihim atau ila amakinihim wa ila ma wukilu alaihi barakallahu fikum wa alaikum. Jadi sama, kalau enggak pakai golmasin di wirid, yaitu pakai samlahid. Golmasin untuk mengembalikan, tapi kalau untuk mengusir itu pakai golmasin 1370, atau untuk mengembalikan juga sama 1370, tapi dengan syarat yaitu diububi pakai kayu gahru yang sudah dikum pakai air mawar.
Diwiriti maning 1370. Enggaknya kalau untuk mengembalikan itu pakai asma suryani samlakin. Nah, juga dengan sama samlakin, terus dibarengi dengan bacaan ayyatuhal malaikatu i'dzinu lil jani. Artinya jaluk pertolongan, bantuan sama malaikat untuk mengembalikan jin tersebut. Supaya kembali lagi di tempat semula. Wa ilama wukil, tujuannya apa? Tujuannya untuk jadi wakil. Nah, artinya bisa, jin itu bisa diwakil. Imam Ghazali itu jinnya banyak banget, kodam jinnya itu. Imam Ghazali itu yang pengarang kitab Ikhya, Syekhayatul Maki. Saya waktu di Bendo itu sering kalau malam bangun, terus di pinggir kali itu setiap kamar mandi itu kodam jinnya ada semua, pakai jubah semua. Pas kira ngaji di Abiyadimyati, terus Syekhayatul Maki itu kodam jinnya banyak banget kan. Bener ternyata. Kayak begitu. Makanya itu di Pare dulu zaman masih gilitan begitu, masih banyak pohon-pohon yang sungil-sungil begitu tuh. Itu kalau ada orang lewat yang sungil-sungil itu, ya ada aja yang mati, dia aja mati. Kalau Syekh lewat itu tumbuk semua itu, paling pada. Iya. Makanya kerisnya pengarang Diponegoro Syekh Ayatul Maki habis dari Jawa Tengah lewat, itu ikut sampai nabrak pohon di Pesantren Bendo kan banyak pohon apa namanya sawo. Itu ada yang tumbang, putus setengah. Tabrak kan kerisnya pengarang Diponegoro ikut di Syekhayatul Maki. Syekhayatul Maki terkenal karomah. Karomah itu luar biasa. Itu dikenal di Jawa Timur. Nah, sampai Abiyadimyati ngaji begitu. Syekhayatul Maki itu banyak banget kodam jinnya. Tuh lulut semua, kodam jinnya tuh taat semua. Nah itu kalau udah bisa naklukkan jin, ya udah tinggal suruh tuh, gampang makanya. Musuh bilang di PKI udah nggak bisa bergerak. Nah, itu. Akhirnya cerita Syekhayatul Maki di Bendo Pare itu, Syekhayatul Maki itu ada namanya pabrik minyak jagung. Waktu zaman segitu tuh belum ada listrik. Nah itu kalau ini jauhnya dari sampai pasar Tegal Gubuk, jauhnya itu. Tapi kerumuh mesinnya itu gitu, kencang. Nah kalau ngaji kitab Ikhya, ngaji kitab apa namanya Bukhari, santri banyak yang nggak dengar, kena suara duduk-duduk. Akhirnya santri matur, Syekh, kalau ngaji itu nggak kedengeran suara mesin, itu pabrik minyak jagung. Oh nggak kedengeran ya? Iya, ya udah. Nah, saya tinggal begini aja ngaji nih, selocor nih. Kalau saya kan nggak bisa. Ini saya tinggal ngaji nih, selocor begini, itu kakinya tuh sampai mesin tadi macet mesinnya. Nah itu kan punya Belanda. Akhirnya diteropong oleh Belanda ini. Akan teropong. Ini kok ada kaki, diikuti sampai Syekh Hayat lagi ngaji sih. Terus matur. Syekh, ini kok mesinnya macet. Ada kaki Syekh di sini, kok nyambung sampai sini kalau diikuti. Lah iya. Apa namanya mesinmu kok bisa ganggu santri ngaji, makanya aku tahan dulu ngaji. Semenjak itu terus pesantren Bendo waktu zamannya masih Sahal Mahmud masih mondok pondok, Tuan Badasim, Syekh Mahmud, Tuan Abiyadimyati si mondok pondok masih. Syekh Udori. Lagi parane ki dari Syekh iso enggak kayak mesinnya dikecilin biar jangan sampai sini. Ya mboten saged Syekh, ngoten suarane segede ngoten. Oh, ya wis pokoknya setiap ngaji aku tahan dulu kok. Tapi aja lah akhirnya Syekh ngeten mawon wis listrik pesantren Bendo saking kula mawon listriknya. Jadi listriknya saking
Aniku, yang dulu kan masih belum ada listrik. PLN makatan betul, zaman masih zaman dulu. Nah, terus jadi listrik pesantren bener sing niku. Wah, sing pabrik Indokoren namanya. Nah, aku ceritanya Syekh Hayat. Ya juga terkenal karomai luar biasa. Kawan Syekh Hayat bakal lagi zaman PKI dulu santri-santri bakal dapat diserang PKI. Di demi mau nih Syekh Hayat selet. Kalau kan melayu-melayu mentambang. Bisa ketika. Syekh Hayat tuh dicoba dinumi kabeh terus melayu-melayu tambang sing bagian kene bambu juga. Melayu-melayu puter-puter sakit. Jadi karomai Syekh Hayat. Sangat terkenal. Ya santri termasuk zaman sebentar Syekh Abiyati Miyati, Yusuf Abiyati Miyati teknika terakhir. Syekh Mahmud, terus Syekh Kudori kalau ada. Nah, ini Tegal Rejo nih. Ini gue santri Bendo. Terus Mbak Isan Jampes pengarang Sirajul Talibin. Nah, ini